Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi taubatan nasuha. Amma ba'du, jamaah salat Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Semoga kita senantiasa mendapatkan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Meskipun dalam keadaan yang serba terbatas, segala sesuatunya dibatasi karena adanya pandemi. Ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk merubah mindset pikiran kita agar kita senantiasa dekat kepada Allah. Ini kalau tanpa ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak terjadi. Tapi ini adalah ujian para pemimpin bangsa, ujian semua umat manusia yang tanpa dibatasinya. Sehingga kita sebagai seorang yang beriman, hanya kekuatan iman dan takwa kepada Allah lah yang bisa merubah segala sesuatu ini. Bagi orang yang beriman, tantangan, ujian, hambatan apapun bentuknya, baik itu yang mengenai diri kita sendiri, mengenai keluarga kita, mengenai masyarakat kita, bahkan mengenai bangsa kita, itu adalah sebagai suatu teguran, itu sebagai suatu pelajaran bagi kita untuk mengambil hikmahnya. Jamaah yang berbahagia, maka Al-Quran menggambarkan tobat itu bertingkat-tingkat. Al-Quran menyerukan kita untuk melakukan tobat yang lebih tinggi. Sebagaimana dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan taubat yang lebih rendah, tapi sekaligus mengingkarinya sebagai taubat, sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya. Walaisa at-taubah lilladzina ya'maluna sayyi'at. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan. An-Nisa ayat 14. Orang yang dijamin diterima taubatnya ialah orang yang betul-betul ingin berubah dan mengubah jalan hidupnya menjadi lebih baik. Sebagaimana Allah berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Furqan ayat 70. Orang-orang yang bertobat dikenal dengan dua istilah, yaitu At-Taib dan At-Tawwab. Kedua istilah ini berasal dari akar kata yang sama, yaitu Taba yatubu, yang berarti kembali ke jalan yang benar setelah melalui jalan yang menyimpang. At-Taib yaitu kembali ke jalan yang benar setelah menempuh jalan yang menyimpang. Beberapa kata yang sinonim secara harfiah tetapi kemudian berbeda dalam peristilahan, seperti rojak yang berarti kembali ke jalan atau ke tempat semula. Sebagaimana firman Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata ini senantiasa berseliweran di media sosial dan
setiap hari kita mendengar ambulan yang membawa jenazah. Itulah hakikat kembali dalam kehidupan kita. Kata rodo kemudian membentuk kata murtad yang berarti ditolak, yaitu setelah seseorang bermohon untuk kembali tetapi ditolak oleh perbuatannya sendiri, sebagaimana ditegaskan, dan Allah menolak orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, dalam Al-Ahzab ayat 25. Jamaah yang berbahagia, at-taib ialah orang yang hanya sesekali melakukan pertobatan. Ia membiarkan dirinya terbuai dengan godaan dosa karena mereka yakin pada saatnya pasti akan kembali taib ke jalan kebenaran. Dosa dan maksiatnya dibiarkan bertumpuk-tumpuk dengan harapan nanti sekalian tobat di masa-masa mendatang jika segalanya sudah berubah, atau tobatnya menunggu masa pensiun dari aktivitasnya. Jamaah yang berbahagia, orang ini sesungguhnya melakukan pertobatan, hanya intensitasnya kurang. Tidak seperti yang diserukan Allah, yaitu taubatan nasuha. Sedangkan at-tawwab ialah orang yang selalu melakukan pertobatan, baik ketika ia menyadari telah melakukan kesalahan maupun ketika ia telah melakukan kesalahan ataupun tidak melakukan kesalahan. Jadi dalam kondisi apapun senantiasa memperbarui pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menunggu mengakumulasi kesalahan atau dosa. Ia menjadikan tobat sebagai karakter habitat karena menyadari kelemahan dirinya di hadapan Allah. Ia sadar ajal bisa datang tiba-tiba tanpa ada persiapan sebelumnya. Karena itu, ia selalu berusaha untuk selalu kembali tawab setiap kali ia berbuat dosa atau maksiat. Di dalam Al-Quran, Allah menjanjikan cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang bolak-balik selalu bertobat, at-tawwabin, sebagaimana dikatakan dalam ayat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbut mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan selalu membersihkan diri. Jamaah rahimakumullah, ayat ini tidak menggunakan kata taibin, jamak dari taib yang taubatnya sesekali, tetapi menggunakan kata tawabin, jamak dari at-tawab yang frekuensi dan intensitas taubatnya sangat kuat. Orang yang demikian inilah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sama dengan cinta yang diberikan kepada orang-orang yang lebih intensif membersihkan diri, al-mutatahhirin. Jamaah Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 tingkatan tobat, yaitu tobatnya orang awam, yakni tobat dari dosa dan maksiat. Tobatnya khawas, orang khawas, yakni tobat yang tidak karena melakukan dosa atau maksiat, melainkan tobat karena si alpa melakukan ketaatan yang bersifat sunnah. Misalnya meninggalkan sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kemis, dan lain-lain. Atau sholatnya terlambat, waktunya tidak tepat waktunya, tidak berjamaah. Mereka taubat memperbaiki dirinya. Terakhir, tobatnya orang khawasul khawas, yakni tobat bukan karena dosa dan maksiat atau meninggalkan ketaatan sunnah, melainkan tobat karena berkurangnya nilai khusyuk dari ibadah yang dilakukan, dari seluruh rangkaian rutinitas ibadah yang dilakukan. Bagi golongan ini, alpa sedikit pun tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala serasa seperti melakukan dosa besar, sehingga ia berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kelemahan dosa, sehingga ia berusaha menutupi kelemahan-kelemahan itu dengan taubat dan istighfar setiap saat. Setiap helai nafas yang dia sedot,
senantiasa zikrullah kepada Allah. Setiap aliran darah yang mengalir ke sekujur badan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya. Tobatnya para tawabin biasa juga disebut juga sebagai taubatan nasuha, yaitu tobat yang benar-benar dilandasi ketulusan hati secara murni, tobat yang tidak pernah mengulang lagi perbuatan dosa yang sama selamanya. Dan semoga kita termasuk para pemohon doa, permohon taubat yang taubatan nasuha ini, yaitu khawasul khawas, orang yang khusus yang senantiasa bertobat kepada Allah bukan karena maksiat kepada Allah, tetapi adalah sebagai suatu penyempurna dari ibadah-ibadah lain yang terlewatkan. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan iman dan takwa yang kokoh, diberikan lapangan rizki yang berlimpah-limpah kepada kita, diberikan kekhusukan dalam ibadah kita kepada Allah, dan kondisi sosial yang kita hadapi ini, semoga pandemi COVID segera mereda sehingga kita semakin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita yang sedang sakit, kita doakan mereka mendapatkan kesembuhan, kesehatan kembali, dan mereka yang sudah dipanggil oleh Allah, semoga dosa-dosanya diampuni, kesalahannya dan amal ibadahnya diterima, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi amarna bi muraatil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyakum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati musabbihati bi qudsi. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafara wal musyrikin. Allahumma ja'al hadha jaman maghfura wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ja'al yaumina hadha awwalu salaha wa awsatu falaha wa akhiru najaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassuana wa jami'a ibadana wa tamimu taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.